Ini agak berat ini yang dikasih ke saya ini. Kamu nongol sekali di channel saya, nyuruh saya bahas gini. Ya, karena saya pengennya yang Terus kalau saya sampai di unfollow sama follower saya bagaimana? Enggak lah, saya kamu percaya. ada yang tidak berbakti pada kakak. Saya percaya ini. lah followernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketemu lagi dengan saya Wima Pramantia di channel saya, tepatnya di sesi wawasan kebangsaan. Jadi diingat-ingat ya, kalau saya pakai baju timnas Indonesia itu berarti kita membahas tentang wawasan kebangsaan. Kalau pakai baju Blitar itu berarti saya ngebahas tentang sejarah atau budaya. Nah, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang mukanya mirip gak ini? Nah, ini adik saya ini, namanya Randu ya. Bedanya kalau saya gondrong, dia gondrong 1 mili dia. Jadi kalau orang Blitar sering memanggil kita sebagai BG Brothers, Bos Gondrong dan Bos Gumbil. Apa kabar, Bung Randu? Baik. Koyok resmi ya. Oke. Ceritanya bagaimana ya kok tiba-tiba ente mau nongol di channel saya ini, ada apa sebenarnya? Jadi sebenarnya pengen diskusi aja sih sebenarnya. Diskusi aja. Dan harus disuting. Di syuting ini supaya ada ada filenya aja, bisa ditonton banyak orang. Karena kita ini termasuk kakak adik yang suka diskusi. Tapi kok tumben dia ingin diskusinya direkam gitu ya. Jadi sebenarnya malam ini saya pengen diskusi sama kakak saya ini sebenarnya berdasarkan kegundahan saya, kegalauan saya yang sebenarnya ini rutin. Tiap tahun ada kegundahan ini dan saya selalu bertanya-tanya gitu, kapan ini bisa berakhir sebenarnya. Per tiap bulan Desember. Bulan Desember, apalagi sudah menuju tanggal 20-an ke atas itu sudah mulai. Oh, kayaknya aku tahu ini. Bahas hari Ibu toh ini? Iya. Oh, bukan hari Ibu tanggal berapa ya? 22 Desember. Oh enggak ya? Tapi ada hubungannya juga itu. Iya. Ada hubungannya juga itu. Gimana? Itu kalau hari Ibu itu baru muncul tahun ini. Kalau yang mau kita bahas ini, kalau ini dari tahun-tahunnya sebelumnya ada. Jadi saya itu kemarin tadi sudah saya kirim WA via WA ke situ. Kirim WA? Kirim WA. Jadi kemarin tuh saya ngelihat. Oh iya, saya manggilnya apa nih guys sama? Serah lah. Nah intinya saya bukan terafiliasi oleh politik apapun ya. Jadi kita netral di sini. Kita netral aja di sini sebagai kita berbicara di sini sebagai pembicaraan sesama anak bangsa aja lah. Intinya gitu. Karena kegundahan sebagai anak bangsa aja. Jadi kemarin jadi kemarin tuh saya baca sama Sandi Uno. Nah, Pak Sandi Uno yang kemarin calon Wapres sekarang jadi Pak Menteri itu. Terus follow Sandi Uno ya? Sandi Aku Uno. juga kayaknya follow Instagram. Ya, tapi nggak tahu kok nggak pernah muncul di beranda. Yang sering muncul itu Tante Pemersatu Bangsa itu. Gimana? Lanjut. Jadi sebenarnya banyak sih sebenarnya kok. Saya ini kan anak kalau Instagram jarang, tapi yang paling sering itu saya sebenarnya saya ini anak Twitter sebenarnya. Oh, anak Twitter. Twitter itu saya sering melihat bacaan istilahnya berita-berita update banget kalau di Twitter. Nah, kalau Twitter itu memang kalau saya bilang trafficnya kencang banget. Wah, jadi memang dia gagasan, udah pemikiran, udah dar di sana gitu loh. Cuma akhirnya saya memutuskan untuk yuk kita sharing sama-sama sharing ketika saya membaca. Terus ini yang you minta aku membahas apa ini? Nah ini membaca Sandiaga Uno ini. Nah ketika saya baca kemarin gara-gara beliaunya ini Sandiaga Uno terpilih. Habis itu beliau postingan berikutnya kalau nggak salah 2 postingan setelah beliau itu dia muncul ini. Saya baca apa Mas Bima? Ini agak berat ini yang dikasih ke saya ini. Kamu nongol sekali di channel saya, nyuruh saya bahas gini. Iya. Karena saya pengennya Terus kalau saya sampai di unfollow sama follower saya bagaimana? Enggak lah. Kamu ada yang tidak berbakti pada kakak. Saya percaya lah followernya. Enggak, netizen kita ini sadis-sadis loh ini.
Tapi ini memang harus Aduh. harus dibicarakan. Ya, coba dibaca wes. Nah, Jadi Pak Sandi Uno ini langsung ya ini mengucapkan selamat Natal gitu ya. intinya kami mengucapkan selamat merayakan hari Natal lah. Oke, Biasanya terus. seperti itu lah. Nah, kan komen pertama itu ke Mbak Cantik ini wakil menterinya ini kan. Mbak Anggela Nusudibyo ini. Iya. Sudah cantik wakil menteri lagi. Nah, bawahnya ini serem-serem ini. Iya ya. Bawahnya ini serem-serem ini. Kok semuanya begitu ya? Nah, ini ada yang nggak usah disebut ya namanya, wes pokoknya. Iya, nanti kan kita burek-burek namanya. Toleransi itu kamu minum teh dan saya minum teh dan kita sama-sama menikmati minuman favorit kita tanpa harus masukin kopi kamu ke dalam tas saya. Kok angel banget ya? Saya sering tahun ini banyak foto ini tentang kopi dan teh ini. Iya. Tapi sebetulnya kan intinya soal menikmati minuman ya. Iya. Lelek, aku mau nyampur kopi sama teh masuk. Yang penting kita menikmati aja. Mau nyampur kopi campur uyahnya nggak apa-apa kan? Terus ini auto unfollow. Nah ini senjata ini. Auto Sering unfollow. banget yang auto unfollow ini bukan cuma di kasus ini. Semua yang merasa yang satu sih Yang nggak cocok ya. Yang nggak cocok pokoknya sekarang auto unfollow. Di apa deh kemarin kayak beritanya JNE, opo lah Ya. boykot itu sebenarnya saya Terus jatuhin rating gitu ya? miris terus terang miris. Maksudnya Ya. apakah demokrasi kita hanya sebatas itu sih? Oke. Terus mainan tagar dan lain-lain itu lah ini auto unfollow. Masya Allah Bang Sandi udah lupakah lakum dinukum waliyadin. Ini ada yang bertaubat lah. Nah, Jadi mengucap kalimat nah ini sih lebih serem lagi. Lah ngomongin selamat hari raya tiba-tiba yang komen kok selamat nyebong ini loh gimana ini gimana? Oh iya, selamat nyebong ini. Kalau sampean kecebong apa kampret? Nah, saya Kecepret kalau kecepret. Coblos dua-duanya ya. Iya. Bagus itu ya. Ya itulah sebenarnya itu kegundahan karena kebetulan sekarang lagi lagi isunya kabinet ini kan lagi tinggi nih kebetulan Pak Sandiaga Uno memang Nah ini ada yang ini dari IG-nya Pak Anies ini juga mengucapkan tapi responnya beda ya kalau Pak Anies ya. nah itu Nah tapi ya beda tapi juga cerdas pilihannya, nggak menyinggung Nasrani juga tidak menentang ajaran agama. ini Sama ini. kadang-kadang sih Hampir sama ini. Kalau saya pribadi sama sosok Pak Anies ini saya sangat mengidolakan ya salah satunya Iya. dengan kata-katanya beliau dengan cara itunya dia. Tapi saya ngelihat komen-komen ini kok jadi Aku suka ngucapinnya, nyelipin kata merayakan karena bukan ikut mengimani. ini Ini mah sama. ini yang juga. berbahaya ini jadi bias. Keren, pakai bahasanya, pakai atas nama, bukan pribadi. Bukannya tadi juga Pak Sandiaga juga atas nama kementerian ya. Cerdas cara penyampaiannya Pak Anies. Oke. Terus ini yang harus tak bahas apa ini? Ya sebenarnya bukan masalah membahas ya, ini lebih ke arah ini gimana ya nasib anak bangsa ini kemudian kalau hanya terus-terusan seperti ini aja gitu loh, istilahnya berkutat pada masalah yang sama. Dan menurut saya ini sudah mengganggu ya. Karena sebenarnya gini, yang saya bicarakan hari ini bukan membahas bahwa yang benar ini atau enggak ini, tapi minimal ada empati ya. Memang kalau misalnya kamu tidak setuju ya nggak usah ngomong gitu loh. Jadi gitu loh. gini, kalau saya kan sudah pernah berapa kali nulis gitu ya di Facebook, zamannya belum jadi YouTuber gitu ya. Saya pernah nulis gini loh, kalau soal mau mengucapkan atau tidak mengucapkan, bahkan sampai mengharamkan ucapan kepada pemeluk agama lain itu sebetulnya kan berpaling pada keyakinan masing-masing ya. Kita kan memang harus bisa menghormati gitu kan. Tapi kalau menurutku sih ada baiknya tuh gini loh, kalau nggak mau mengucapkan juga ya diem lah. Maksudnya gini, kalau terdorong oleh semangat mengingatkan kan katanya gitu kan, saya harus mengingatkan saudara seiman gitu kan. Kalau menurutku sih jauh lebih baik ngomonglah ke keluarga sendiri atau teman sendiri atau di forum yang tertutup. Yeah. Nah sedangkan kalau di sosmed ini kan dibaca banyak orang ya kan? Betul. Dibaca banyak orang, jangan mengucapkan dan bla bla bla, banyak bawa dalil seperti itu. Kesannya gimana ya? Coba kita bayangin aja lah. Kalau kita misalnya ini kita ngerayain Idul Fitri ini ya, terus ada umat lain misalnya umat apa ya? Sekte penyembah bakpo misalnya gitu ya. Sekte penyembah bakpo gitu kan. Terus setiap Ramadan mendekati Idul Fitri mereka bikin status, habis itu jangan mengucapkan Idul Fitri, jangan mengucapkan Idul Fitri. Nah, terus dengan alasan jika kau mengucapkan selamat Idul Fitri itu berarti tidak mengakui bakpo sebagai Tuhan. Keganggu gak sih?
ganggu kan gitu kan. Padahal kan waktunya kita ini merayakan kebahagiaan ya. Saya pikir juga saudara-saudara kita Nasrani itu juga pengen berkumpul bersama keluarga, tapi terus-terusan ada suara berisik seperti itu tuh saya pikir pasti keganggu, nggak mungkin kalah, ya kan? Jadi kalau hemat saya ya itu lebih baik kalaupun mau berbicara seperti itu di forum yang betul-betul khusus gitu kan, khusus satu aliran, satu pandangan, atau mungkin grup keluarga. Bapaknya ngomel-ngomel, awas kamu tak coret toko kakak. Nah, terserah lah ya. Atau di Facebook dipilihi, jadi temannya yang Natalan di hide gitu kan. Tapi ya apa ya cara menyeleksi ribuan teman kayak gitu. Ya, intinya menurut saya ya itu harus ada kesadaran diri. Enggak, kalau saya gini, kalau saya ucapin nggak biasanya? Saya kan saudara kita, teman kita banyak. Kalau saya malah sengaja tak ucapin sengaja ya, mancing emosi gitu ya. Enggak suka. Cuma kadang-kadang lucu. Ada teman saya itu orangnya baik banget nih. Orang itu baik, ini sekedar cerita. Teman saya itu orangnya baik banget. Saya lihat orang ini baik dan memang sebenarnya tidak ada pemikiran sampai yang mengharamkan atau apa. Cuma karena dia itu terus-menerus isu ini diangkat, akhirnya dia terpengaruh. Dia tuh begitu susahnya mencari cara untuk mengucapkan selamat hari raya itu harus sampai yang sampai menuju ke Roma. Oh iya, jadi istilahnya mulak gitu lewat New Delhi, lewat Beijing gitu ya. Ini menurut saya udah nggak lucu lagi ini loh maksudnya gitu loh. Ini orang baik sebenarnya sampai dia itu sungkan untuk mengatakan kalau saya sih cuek-cuek aja kalau terus terang. Kalau saya sih sebetulnya ya ini sekali lagi saya berbicara dalam ranah wawasan kebangsaan ya. Jadi ini bukan video tausiah ya, karena kita sama-sama orang yang kurang soleh sebetulnya ya. Cuman kalau saya ya setidak soleh-solehnya saya kan juga ngaji ya. Yeah. Kalau menurut saya sih kenapa saya mengucapkan itu dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 86 ya. Itu apa namanya? Kalau kita diberikan sebuah penghormatan oleh suatu kaum, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik gitu kan. Nah, kalau saya kan selama ini sebagai muslim juga sangat dihormati teman-teman saya yang non muslim, ya saya pikir saya juga harus membalas dengan lebih baik, itu aja kan. Cuman kan saya juga bisa ya saya bisa terima lah ada teman-teman yang apa namanya lalu bawa dalil tentang apa namanya menolak bahwa Isa itu adalah Tuhan seperti itu. Tapi menurut saya ayatnya kok agak nggak nyambung gitu ya. Tapi nggak masalah lah. Artinya mari kita mengimani keyakinan masing-masing dengan tidak saling mengganggu, terutama mengganggu saudara-saudara yang memang sedang merayakan. Nah, itu satu hal. Jadi keyakinan masing-masing dihargai, fine. Tapi ketika sudah masuk ke ranah apa namanya umum, ya istilahnya apa namanya public space ya, gitu kan, ruang publik. Nah ini menjadi agak tidak oke, gitu loh. Kalau kita sembarangan mengutarakan apa yang sekiranya bisa mengganggu keyakinan orang lain, itu satu hal. Kasusnya yang terjadi di Bang Sandi ini itu lebih parah lagi. Bayangin sudah main unfollow gitu loh. Iya. Bayangin orang lain ngucapin kebakaran jenggot gitu loh, sampai mengancam-ancam unfollow. Ini sudah, kalau menurutku sih sudah melampaui batas ya. Gitu. Artinya apakah situasi seperti ini yang ingin kita lestarikan sampai anak cucu kita nanti? Kita nggak pengen tuh anak cucu kita itu dibesarkan dalam lingkungan seperti ini. Jadi tak pikir kita juga harus hati-hati loh ya. Ini kan kalau sudah, ya kalau di Quran itu kaum-kaum yang diazab sama Allah itu kan selalu dikatakan kaum-kaum yang melampaui batas ya. Kaum Samud, kaum Lut, seperti itu kan selalu dikatakan kaum yang melampaui batas. Jangan-jangan kalau kita begini terus ya, kita sering berantem yang nggak ada istilahnya Pak, iya seperti ini, jangan-jangan suatu saat diazab. Azabnya mungkin apa? Perang saudara misalnya, kita nggak pengen seperti itu ya. Jadi ya itu tadi, kita harus lebih empati deh gitu. Ya, keyakinan masing-masing individu itu harus kita hargai. Tapi setidaknya kita tahu lah, kita nggak harus ngomong sama siapa, nulis di hadapan siapa. Jadi kayaknya orang Indonesia ini memang perlu banyak diajarkan tentang membedakan antara ruang privat dan ruang publik. Setuju nggak? Orang Indonesia ini kayaknya masih belum bisa membedakan kan yang namanya itu. Itu salah satu. Gini, apakah artinya
menurutmu apakah bangsa kita ini sebetulnya tidak terlalu siap menghadapi teknologi? Iya betul, itu salah satu. Sosmed ini ya salah satu tuh pedang bermata dua sih menurut saya. Sosmed sosial itu ya? media, kan. Sebenarnya isu ini kan berkembang setelah sosial media ini kan, jadi intinya gini. Saya sangat berbahagia sih dengan adanya sosial media, kita bisa keep in touch sama orang yang jauh. Bisa ngiklan. Bayangin kita istilahnya bisa ketemu teman lama, kita bisa jualan dengan cara simpel sekali, kita bisa cuma stalking profilnya mantan gitu kan. Ya gitu. Ya. Terus tapi intinya adalah kalau nggak pintar-pintar, sosial media ini juga bisa membodohi dan bisa membunuh menurut saya. Gitu loh, dengan pola yang semacam ini. Memang ini hubungannya sama edukasi menurut saya ya. Edukasi secara personal. Bayangkan sekarang dengan sosial media yang benar-benar tanpa batas, bisa tiba-tiba orang yang anak kecil yang masih mungkin KTP aja belum punya, tiba-tiba bisa maki-maki orang tua yang umurnya hampir sama kakeknya, misalnya tiba-tiba dengan omongan seperti itu sering sekali kita temui gitu loh. Apalagi pasca politik ini ya. Saya lihat pasca Pilpres 2014 ini waduh luar biasa. Lepas dari pilihan politik, tiba-tiba ada anak kecil tiba-tiba masuk ke dalam akunnya Pak Jokowi gitu, tiba-tiba dia yang wah begini. Saya ngenes terus terang saya melihat akunnya Pak Prabowo juga kan? Iya semuanya. Iya, enggak kita dalam video ini kan harus berimbang. Nanti daripada kita nanti dituduh. Dia dituduh. Ya karena padahal kita ini kan kaum kecil. Karena hubungannya kita bahas hari ini sebenarnya hubungannya juga ini yang serem adalah ketika isu ini itu diangkat, ada istilah gini, isu ini ada yang menari-nari di atas meruncingnya isu ini. Ada pihak-pihak gitu loh. Ya. Dari satu sisi yang kita bahas yang di Pak Sandiaga Uno ini kemarin yang bicara ini, dia mengangkat isu tahunan, tapi di satu sisi yang istilahnya mendukung ini, istilahnya bukan benar-benar memperjuangkan teman-teman kita yang Nasrani untuk supaya mereka bisa beribadah atau bisa merayakan dengan tenang, tapi sebenarnya hanya untuk menjadi lawan oposan dari ini aja sih gitu loh. Ya. Jadi istilahnya mereka mengeluarkan dalil-dalil yang lain, menjadi oposan tapi dengan membawa isu sara. Maksud saya itu bahaya, itu berbahaya. Jadi bahaya, saya melihat begini, lepaskan dulu lah, biarkan saudara-saudara kita yang Nasrani ini untuk merayakan dengan tenang, lepaskan dulu lah hal-hal seperti itu. Habis itu ntar kalian mau begini lagi terserah lah, tapi isunya jangan kita angkat. Ya kalau nggak sekarang momennya udah lewat. Gitu loh. Maksudnya bulan Januari apa yang mau digoreng? Ada trompet. Iya nanti. Apa tahun baru? Makanya kan sekarang namanya baru nih, Nataru namanya. Apa? Natal dan tahun baru. Itu aja jadi problem itu kemarin aku baca. Katanya kan kalau niup trompet menyerupai suatu kaum Yahudi gitu ya. Padahal mukul beduk itu juga tradisi mana itu? India. Tradisi Cina seperti itu ya. Tibet ya? Padahal gini loh, niup trompet itu kan kenapa sih tahun baru niup trompet? Soalnya murah, gampang gitu loh. Coba kalau tradisi tahun baru harus gesek biola gitu kan repot kan seperti itu kan, mahal kan seperti itu kan. Atau pas tahun baru tradisinya adu jangkrik itu kan susah nyari lagi. Gak penting banget. Ya itu sih sebenarnya. 5, 4, 3, 2, 1 krik gitu. Menurut saya itu sih, ini ngeri. Jadi menurut saya itu ngeri sih. Makanya kenapa hari ini aku pengen, selama ini kan aku kalau ngobrol sama dia itu kan kita di ruang publik. Tapi ruang private ya. Saya kepengen abis itu kita ini bisa membagi lah. Tapi obrolanmu tuh membawa risiko buat saya dong. Sama kalau di unfollow gimana saya? Ya nggak apa-apa lah untuk pengorbanan untuk bangsa. Untuk men-share sesuatu hal yang ya kalau orang ngomong ugly truth, ya bener ya. Ugly truth ya. Ini ugly truth gitu. Tapi memang anak bangsa harus paham. Ya. Seremnya problem ini nanti ke depan. Oke. Jadi ya harapan saya sih gini sih ya. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir lah ya. Maksud saya gini loh, ayo gini loh, melampiaskan kejengkelan, melampiaskan ego itu tuh enak memang ya kan. Tapi yang harus kita pikirkan ini kan adalah dunia seperti apa sih yang akan kita bentuk di masa depan buat anak cucu kita kan gitu kan. Bayangin kita kerasa ya punya anak masih umur berapa ini, SD semua ya. Ini aja kita bener-bener ya mentengin dia dari itu ya. Saya tuh betul-betul loh membentengi anak saya tuh dari segala macam kebencian. Iya gitu loh. Artinya saya memperkenalkan anak saya, oh ini loh ras itu saya perkenalkan. Oh ini orang Jawa, ini orang China, ini orang Afrika. Bahkan saya nggak pernah mau nyebut nama kulit ya. Saya menyebut orang ini orang Eropa.
instead nyebut kulit putih gitu ya, orang Afrika daripada saya nyebut kulit hitam seperti itu ya. Saking sebegitunya saya nggak mau menginstalasi anak saya dengan untuk membeda-bedakan ras, apalagi agama. Seperti itulah. Tapi suatu saat kalau anak-anak kita sudah pegang sosmed dan yang dibaca adalah hal seperti itu, saya nggak tahu lagi lah masa depan Indonesia ini seperti apa. Gitu. Bagaimana? Ya, itu Menurut Anda sepakat ya? sepakat. Jadi begitu teman-teman. Apalagi nih mau diobrolin? Ya mungkin itu sih. Itu aja ya. Jadi mungkin ini jadi bahan renungan kita sama-sama aja. Jadi bahan perenungan ya. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan sekali lagi ya bahwa sebagai warga negara yang berbhinneka tunggal ika, kita memang harus menghormati atau menghargai keyakinan setiap orang ya. Kita boleh kok yakin seperti apa aja asal dikeluarkan pada tempat yang tepat gitu kan, dan itu tadi memakai empati gitu loh. Jadi ya mbok ya ketika ada orang sedang seneng nggak usah diganggu dulu lah dengan hal seperti itu. Jadi itu bahasan dari wawasan mungkin itu juga ya kita tadi ngomong Pancasila tadi penutup ya mungkin ya. Saya melihat bahwa sebenarnya kunci dari problem ini adalah kita kembali ke Pancasila itu tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke situ, tetapi dengan semangat yang benar-benar mengerti dan memahami apa makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar jargon. Ya. Bukan cuma seremonial bahwa Bhinneka Tunggal Ika saya Pancasila, bukan itu sebenarnya. Ya. Intinya adalah bagaimana kita meresapi tiap sila-sila itu yang ada bisa meresapi dalam kehidupan kita berbangsa, itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi tantangan bagi bangsa ini adalah mengedukasi supaya masyarakat kita lebih paham jati diri kebangsaannya. Itulah kenapa saya membuat channel ini. Sebetulnya apa? Karena gemes, karena kita selama ini cuma ngomong aja berdua, tapi feedbacknya tidak bisa meluas. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini sedikit bisa memberikan pencerahan di bagaimana kita memandang persoalan bangsa ini. Dan sebetulnya yang lebih penting lagi ya, kalau memang kita ingin semangat Bhinneka Tunggal Ika ini bisa terwujud, nah persis yang dikatakan oleh Bung Randu tadi, kita kembali kepada Pancasila gitu kan. Nah, kembali pada Pancasila artinya kembali kepada konsep yang didesain oleh para pendiri Republik Indonesia dahulu. Karena jujur aja sistem perpolitikan hari ini sangat jauh dari apa yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia dulu. Akhirnya ya sistem politik kita hari ini kan ibarat survival of the fittest ya gitu ya. Kalau kamu nggak makan duluan, kamu dimakan sama lawan politikmu. Nah, cara paling enak untuk memakan lawan politik kita adalah dengan isu-isu sara salah satunya. Nah, selama sistem perpolitikan kita masih seperti yang sekarang ini ya agak ngeri di masa yang akan datang. Itu? Ya betul. Sampai ketemu lagi di diskusi panas-panas yang berikutnya. Itu ya. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.